Sangat bodoh. Ana dan antum tidak memiliki ilmu. Ketika kita tahu bahwa dan kita sadar bahwasanya kita ini bodoh, ikhwan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berdiam, membiarkan diri kita bodoh, atau apa yang kita harus lakukan, ikhwan? Belajar. Ini khususnya para muda-muda ini. Banyak nanya tentang mana? Tentang masalah apa? Agama atau dunia? Agama. Dan beliau kata Umar ibn al-Khattab, wa qalbun aqul, dan memiliki akal yang cerdas. Makanya Abdullah bin Abbas itu subhanallah, ikhwan, subhanallah, ya, sampai-sampai beliau ketika ditanya, ya, dari mana engkau memiliki ilmu sebanyak ini wahai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, min aina laka hadha, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Dan Abdullah bin Abbas itu, ikhwan, satu-satunya sahabat digelari dengan turjumanul Quran. Apa itu arti turjumanul Quran? Terjemahan Al-Quran yang sedang berjalan. Itu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan sampai-sampai beliau digelari dengan hibrul ummah. Saking menyamudranya ilmu beliau, ikhwan, beliau digelari dengan apa? Hibrul ummah. Nah, samudranya umat ini, karena banyaknya ilmu yang dimiliki, ikhwan. Ketika beliau ditanya, dari mana engkau dapatkan ilmu ini wahai Abdullah? Apa jawaban Abdullah? Qalban aqulan wa lisanan sa'ulan. Hati yang bersih, akal yang cerdas, dan juga apa? Lisan yang sering bertanya. Makanya antum jangan malu bertanya. Jangan malas bertanya, jangan antum malu duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, kajian. La, ikhwan. Jangan antum malu. Dan juga jangan antum sombong di dalam masalah menuntut ilmu ini, ikhwan. Karena dua penyakit ironis ini, ikhwan, kalau antum masih memeliharanya, maka biiznillahi ta'ala antum akan selama-lamanya bodoh. Antum akan selama-lamanya bodoh. Kenapa? Karena kata Al-Imam Mujahid rahimallahu ta'ala. Siapa Imam Mujahid itu, ikhwan? Siapa? Tabi'in. Ahsan. Murid dari siapa? Murid dari siapa? Abu Hanif. Murid dari siapa? Abdullah ibn Abbas. Apa kata beliau? La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu seseorang yang malu dan juga sombong. Tidak akan mendapatkan ilmu. Faham sampai sini, ikhwani, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in? Dan di antara keutamaan yang lain, keutamaan menuntut ilmu, para ulama kita, atau sebagian para ulama kita, ikhwan, mereka mengatakan, subhanallah, ajib, bahwasannya duduk sekitar tidak jadi ilmu Kita ini sering ngerumpi atau tidak? Sering enggak? Kita sering duduk di dalam majelis, ikhwan, yang di situ mungkin kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Di situ ada mungkin ada ghibah, mungkin bisa jadi. Di situ ada menggunjing, bisa jadi. Bisa jadi di situ ada adu domba. Atau mungkin hal-hal yang tidak ada manfaat yang lain, ikhwan. Akan tetapi apa? Kata Abdullah bin siapa tadi? Atha ibnu Abi Rabah, sekali duduk di dalam majelis ilmu itu bisa menghapus 70 majlis sia-sia yang pernah kita duduk di dalamnya. Allahu Akbar. Ini di antara keutamaan antum duduk di dalam majelis ilmu. Dan di antara keutamaan yang lain, antum percaya atau tidak, ikhwan, sadar atau tidak, sekarang ada malaikat yang mengelilingi antum sekarang ini, ikhwan, yang duduk bersama antum di Masjid Al-Badar ini. Antum percaya atau tidak? Percaya atau tidak, Pak?
Percaya ada malaikat sekarang ini di samping antum? Nggak percaya antum? Kenapa antum percaya? Bisa jadi ini adalah dongeng dari anak. Kenapa antum percaya? Kenapa antum tidak tanyakan mana dalilnya Ustaz? Bukankah seharusnya begitu seorang penuntut ilmu antum tanyakan dalil? Betulkah jemaah? Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahaffathumul malaika. Di antara orang yang duduk-duduk di majelis ilmu ini ada malaikat yang mengelilingi antum. Kira-kira jemaah sekalian, malaikat-malaikat yang ada sekarang ini, mereka begini, bengong begini memperhatikan antum, melihat antum? Bengong begitu ikhwan? La. Apa yang mereka lakukan? Berzikir? La. Apa Bu Hanif? Mendoakan antum-antum. Mendoakan antum-antum. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu ya Allah, ampunilah orang-orang ini ya Allah. Allahumma arhamhu ya Allah, rahmatilah orang-orang ini ya Allah. Kira-kira doanya malaikat akan tidak dikabulkan oleh Allah? Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi subhanallah ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian subhanallah, kata Rasulullah SAW, ketika nanti kita bubar dari majlis ini ikhwan, kita pulang dari Masjid Al-Badar ini ke rumah kita atau ke tempat-tempat yang lainnya ikhwan, apa kata malaikat? Qumu maghfurina lakum. Bangun kalian, bangun, pulang, bubar kalian. Dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini antum dengar keutamaan-keutamaan ini ikhwan, antum masih malas menuntut ilmu? Qumu maghfurina lakum, bangun kalian, bubar kalian, pulanglah ke rumah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan sampai saja di sini ikhwan, kata malaikat, wa qad buddilat sayyi'at Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, di dalam perjalanan yang tersebut dia mencari apa? Ilmu. Di dalam perjalanan yang tersebut dia mencari apa? Ilmu. Jadi antum harus luruskan niat antum. Benar-benar antum niatkan keluar dari rumah antum datang ke masjid ini untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari diri antum. Ini yang pertama. Kemudian nanti ketika antum telah mendapatkan ilmu, antum menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan ini yang disebut dengan dakwah. Nah, kata Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang menuju. Inilah jalan yang paling ekspres itu ikhwan, menuju siapa? Menuju apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Masih antum mau malas Abu Zaidan? Allah musta'an. Bahkan subhanallah ikhwan, antum perhatikan, orang-orang yang memiliki ilmu itu, orang-orang yang menuntut ilmu kemudian nanti dia mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an ikhwan, nanti derajatnya di surga sangat tinggi. Sangat tinggi. Ada yang bawa Al-Qur'an di sini? Ada yang bawa Al-Qur'an? Apa ayat? Antum bawa Al-Qur'an. Baik. Antum buka surat Al-Mujadilah apa ayat? Antum perhatikan. Sudah bayat? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Sudah bayat? Sudah? Dia ayatnya ayat 11, Masya Allah. Ahsantah. Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, ana salah atau tidak? Di akhir ayat ke-11 itu bayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Begitu firmannya Pak Yayat? Yarfa'i. Perhatikan anak, ulangi Pak Yayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Begitu ayatnya Pak Yayat? Darajah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan darajat satu saja, akan tetapi darajat, tinggi dia di surga.
Level surganya ikhwani fiddin luar biasa tinggi, darajat. Darajat itu satu, darajat itu banyak. Ana ingin tanya sekarang ikhwan, darajat itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Hah? Dari bawah ke atas. Kira-kira sekarang ini kalau antum masuk surga, la qadarullah ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada antum surga yang tinggi. Kalau antum masuk surga dan surga antum paling rendah, paling bawah, antum mendapatkan kenikmatan atau tidak di sana? Jelas dapat kenikmatan ikhwan, namanya surga. Akan tetapi semakin tinggi semakin nikmat, semakin tinggi semakin tinggi semakin sampai ke dalam ke surga mana? Firdaus. Surganya siapa? Para nabi dan para rasul. Dan surga Firdaus itu ikhwan, itu atapnya itu apa? Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, saqfuhu arsyur rahman. Atapnya Firdaus itu apa? Arsy Allah. Ketika antum, mudah-mudahan kita semua ikhwan dikaruniai surga Firdaus, menghadapkan kepala kita ke atas, maka kita akan melihat siapa? Melihat apa? Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Mau antum? Nah, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Pelajari ilmu, tuntut ilmu. Maka bi'idznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita apa? Derajat yang tinggi nanti di surga ikhwan. Berbeda dengan neraka. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan neraka itu bukan darajat, akan tetapi apa? Sebulan pengaruh ilmu antum, memberikan pengaruh yang luar biasa di bulan puasa. Neraka itu apa ikhwan? Darajat. Apa lawannya? Darokat. Darokat itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Makanya kalau seseorang mendapati memasuki neraka yang paling tinggi ikhwan, kira-kira dia merasakan pedih di sana? Pedih atau enggak? Pedih, namanya neraka ikhwan. Tapi semakin bawah semakin apa? Semakin bawah semakin apa? Sampai keraknya. Dan siapa di keraknya itu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di paling bawah ikhwan, ujungnya neraka. Nasallahu salamata wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajma'in. Ini keutamaan-keutamaan antum menuntut ilmu agama. Jangan sampai antum malas. Kalau antum sudah malas, antum ingat kembali keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan ini ikhwan. Sampaikan ke teman-teman antum yang qadarullah mungkin tidak hadir saat ini, atau mungkin anda teringat mungkin sebagian kawan-kawan kita ikhwan, beliau menghadiri kajian yang begitu Abu Hanif. Nah, sahih, anda ingat sekarang. Nah, Allah musta'an. Dari antara keutamaan yang lain, keutamaan menuntut ilmu agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, tasliyah, hiburan kepada mereka para penuntut ilmu. Apa hiburan tersebut? Apa kabar gembira tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk apa? Menuntut ilmu. Sekali lagi ikhwan, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Makanya antum sebelum antum keluar dari rumah antum ni harus pasang niat. Untuk antum, untuk apa antum keluar dari rumah antum? Man kharaja fi talabil ilmi. Bukan antum datang ke majelis ilmu ini ikhwan untuk temu si fulan, cuma ingin ngumpul-ngumpul saja Pak Firman, ketemu sama Pak Syarif, untuk ngeramein saja. La ikhwan. Akan tetapi antum apa? Benar-benar datang ke majelis ilmu ini untuk apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin mengangkat apa? Kejahilan dari diri antum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Man kharaja fi talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Jadi sekali lagi ikhwan, antum luruskan niat antum. Antum datang ke sini untuk apa? Menuntut ilmu. Adapun antum ketemu dengan si fulan atau ketemu dengan ini dan itu ikhwan, itu plus-plusnya. Niat asal antum apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perhatikan ini ikhwan, ilmu itu kalau antum tidak tuntut ikhlas karena Allah, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu tidak mau dengan antum ikhwan. Enggan ilmu itu ikhwan dituntut bukan karena Allah. Makanya masyhur
perkataan sebagian para ulama kita, para salaf kita ikhwan. Apa kata mereka? Talabna al-ilma li ghairillah. Kami mencoba, ngetes, menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Tapi ilmu itu ternyata tidak mau dia dituntut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajmain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Maka dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Apa kata Rasulullah? Fi sabilillah. Kalau ikhwan, la qadarullah, seandainya ada di antara antum yang di dalam perjalanan menuntut ilmu ini meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanannya menuntut ilmu ikhwan, kira-kira dia mati apa? Mati syahid. Karena apa? Kata Rasulullah, fi sabilillah. Perhatikan ikhwan, orang-orang yang mati karena sakit perut itu, mati apa mereka? Mati syahid. Orang-orang yang mati karena tenggelam di lautan, atau semisalnya ikhwan, orang-orang yang mati karena ketiban, orang-orang yang mati karena terbakar, wanita yang mati karena melahirkan, itu semua mereka dibilang mati syahid. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk memperjuangkan agama Allah, menuntut ilmu agama? Apakah mereka, ya ketika mereka meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat mereka menuntut ilmu, apakah mereka tidak berhak dikatakan mati syahid ikhwan? La, mereka mati syahid. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Darda? Jangan antum bilang Abu Darda, namanya Abu Darda Ustaz. La. Siapa nama Abu Darda? Abu Darda ikhwan, salah seorang sahabat yang diberikan rekomendasi untuk berfatwa halal haram setelah meninggal siapa? Jagoan fikih. Siapa dia? Mu'adz bin Jabal. Beliau di antara sahabat yang diberikan rekomendasi untuk berfatwa. Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau juga dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Abu Hanif. Salman Al-Farisi. Baik, sekarang siapa nama beliau? Mas Ted sudah tahu jawabannya dari Syekh Google. Mas Ted, siapa nama beliau Mas Ted? Iya. Ahsanta, Uwaimir Ibnu Zaid Ibnu Ibnu Zaid Ibnu Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Darda ikhwan? Man ra'a anna al-ghuduwa war-rawaha ila talab al-ilmi laysa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpendapat, yang memiliki statement, punya pendapat, berpagi-pagi atau bersegera, bersemangat datang ke majelis ilmu, itu bukan jihad. Bahasa kasarnya ikhwan, kepalanya hang. Kalau datang ke majelis ilmu ikhwan bukan dianggap jihad, berarti ininya bermasalah. Itu bukan kata anak. Kata siapa tadi? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang berpendapat, bersegera, bersemangat datang ke majelis ilmu, itu bukan jihad. Itu berarti otaknya apa? Bermasalah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Anas ingin tanya sekarang ke antum sekalian ikhwan. Sekarang ini kita di Indonesia ikhwan, ada musuh yang menyerang kita ikhwan? Ada musuh yang menyerang kita? Ada? Masya Allah. Ada yang lempar rumah tuh? Bismillah. Ada? Seperti apa? Ukraina? Alhamdulillah. Sekarang kita bukan dalam keadaan berperang ikhwan. Alhamdulillah kita di sini aman. Akan tapi ada musuh yang nyata ikhwan, yang kita hadapi sekarang ini. Apa itu? Apa? Kebodohan. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala, ketika itu di zaman beliau, jihad yang paling afdal itu apa kata beliau? Melawan kebodohan. Jihad yang paling afdal itu menuntut ilmu.
Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu apa ikhwan? Antum tidak percaya? Sekarang Pak Yayat buka lagi Al-Qurannya Pak Yayat. Allah musta'an. Sudah azan? Masih 2 menit ya. Hah? Masih 2 menit. Nah, mungkin banyak korupsinya HP itu tuh. Nah, Pak Yayat buka surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah. Kalau tidak salah ayatnya di halaman sebelum terakhir. Halaman sebelum terakhir. Ya Allah, buka lagi Pak Yayat. Paling bawah. Hah? 122. Masya Allah, Abah ingat ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tadi pagi. Nah, ahsanta. Nah, perhatikan Pak Yayat. Allah Subhanahu wa taala katakan di situ apa Pak Yayat? La'allahum yahdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas, tidak layak. Itu yang benar itu mungkin tuh. Tidak patut semua orang-orang yang beriman ini keluar pergi jihad. Semuanya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwan. Kenapa tidak ada di antara orang-orang yang beriman itu mereka berdiam di kampungnya untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Untuk mereka menuntut ilmu. Sehingga orang-orang nanti kaumnya nanti balik dari jihad ikhwan, ada yang memberikan apa? Peringatan kepada kaumnya. Supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita perhatikan ya, seperti yang kita katakan tadi apa? Surat At-Taubah ini isinya apa? Jihad. Makanya satu-satunya surat yang tidak ada basmalahnya di dalam Al-Quran ikhwan hanya surat At-Taubah. Kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama kita, karena surat At-Taubah ini berbicara tentang jihad. Perhatikan, coba antum lihat, tidak ada basmalahnya. Dan tidak disyariatkan untuk membaca basmalah ketika antum membaca surat At-Taubah. Di antara hikmahnya tadi kata para ulama, karena dia berbicara tentang apa? Jihad. Dari ayat yang 1 sampai ayat yang 121 itu semuanya jihad. Ayat 122 yang kita baca tadi ikhwan. Ayat yang ke-123 lanjut pembahasannya tentang jihad. Apa kata Allah di dalam ayat yang ke-123? Ya ayyuhalladzina amanu qatilu. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah kalian, berperanglah kalian. Tapi ayat yang ke-122 ikhwan tentang apa? Tentang apa? Tafaqquh fid din. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tentang tafaqquh fid din, man lam yatafaqqah fid din fala khairalah. Bahasa simpelnya kita ikhwan, orang-orang yang tidak mau ngaji maka tidak ada baiknya pada orang tersebut. Orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama tidak ada baiknya pada orang tersebut. Itu kata siapa? Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Perhatikan ayat ini ikhwan. Allah Subhanahu wa taala selipkan ayat menuntut ilmu ini di sela-sela ayat yang berbicara tentang apa? Jihad. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menuntut ilmu itu jihad. Jihad Pak Firman. Antum sekarang sedang jihad. Kira-kira ketika antum sekarang Pak Firman sedang jihad, kira-kira orang yang jihad itu ikhwan, dia butuh persiapan atau tidak? Orang-orang yang pergi jihad itu ikhwan butuh persiapan atau tidak? Jawab Pak Firman. Mana persiapan itu? Butuh persiapan ikhwan. Begitu juga di dalam menuntut ilmu. Butuh apa? Persiapan. Antum bawa buku, antum bawa pulpen, antum bawa apa? Catatan, buku catatan, antum bawa kitabnya yang dikaji. Butuh persiapan. Sekarang anak tanya lagi ikhwan, orang yang pergi jihad itu ikhwan, mereka capek atau berleha-leha? Capek. Kalau antum mau belajar, kalau antum mengaji, maka mau tidak mau antum harus apa? Lelah. Bukan antum santai. Mohon maaf ini bukan ingin menyalahi orang-orang yang nyandar sekarang, enggak. Tapi bukan begitu orang menuntut ilmu ikhwan. Akan tapi anda harus capek, lelah, letih. Ini namanya jihad. Begitulah
Jihad. Kira-kira sekarang pertanyaan nih ikhwan. Jihad itu perlu serius atau tidak? Serius atau main-main? Serius atau ketawa-ketiwi? Kalau misalkan ada sesuatu yang lucu di sela-sela kajian ikhwan, tidak masalah untuk ketawa, tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau majelis ilmunya ikhwan dari awal sampai akhir isinya hanya lelucon saja, ketawa ketiwi saja ikhwan, maka itu bukan namanya majelis ilmu, akan tapi itu namanya majelis canda Astagfirullahaladzim. Waliyadzubillah. Faham ini ikhwan? Tapi kalau misalkan ada yang membuat antum tertawa apa yang disampaikan oleh Ustaz di salah-salah kajian ya ikhwan, tidak masalah antum ketawa, Ustaznya juga tidak masalah ketawa. Bahkan subhanallah kata di dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm, tidak beradab seorang murid ketika gurunya tertawa karena ada sesuatu yang lucu, kemudian dia diam, mingkem, serius. Tidak ada adab itu ikhwan, tidak ada akhlak. Faham? Nah, butuh sedikit. Begini ikhwan, bercanda, tertawa. Tapi kalau isinya dari A sampai Z itu bercanda saja, maka tidak ada berkah pada majelis tersebut ikhwan. Wallahu taala alam. Mungkin kita azan dulu Pak Abu Zaidah. Fadhal. أشهد أن محمدا رسول الله
lihat Masya Allah perjalanan para ulama kita, bagaimana mereka dahulu menuntut ilmu agama. Sebagai contoh mungkin jarang antum dengar kisah ini, ikhwan. Ada yang bernama salah seorang ulama, Ali ibnul Husain ibnu Syaqiq rahimallahu ta'ala. Beliau pernah bercerita, ikhwan, dulu ya, beliau pernah bertemu dengan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala. Jadi ceritanya begini, ikhwan. Suatu hari pada musim yang sangat dinginnya, ikhwan, menusuk, mencekik. Setelah beliau selesai dari salatnya di masjid berjamaah dengan kaum muslimin, kira-kira salat Isya begitu, ikhwan. Ketika di pintu masjid, ikhwan, beliau bertemu dengan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala. Saat mereka bertemu, ikhwan, apa kata Al-Imam Ali? Abdullah bin Mubarak ini dzakarani al-hadith, menyebutkan kepadaku, menyampaikan kepadaku hadith. Kemudian aku pun dzakartuhul hadith, menyampaikan kepadanya hadith. Jadi saling menyampaikan hadith, diskusi tentang ilmu hadith. Saking asyiknya, ikhwan, saking asyiknya mereka ngobrol, diskusi tentang ilmu, bahas ilmu. Apa kata Al-Imam Ali bin Al-Husain ibnu Syaqiq rahimallahu ta'ala? Hatta uddina al-fajr, sampai azan subuh. La ilaha illallah. Padahal tadi cuacanya sangat dingin dan juga padahal dia ingin pulang ke rumahnya, ikhwan. Sampai azan subuh, saking asyiknya mereka bahas ilmu. Memang ilmu ini manis, ikhwan, bagi yang merasakannya, manis. Makanya para ulama kita itu, ikhwan, mati-matian mereka mengejar ilmu. Antum sekarang rasakan, ikhwan, antum Pak Furqan beribadah kepada Allah, salat, haji, kemudian ibadah-ibadah yang lain, wudu, dengan ilmu, bagaimana rasanya? Nikmat. Daripada antum tidak tahu tentang ilmunya, ikhwan. Antum salat atas dasar ilmu, sallu kama ra'aitumuni ushall. Haji antum atas dasar ilmu, khudhu anni manasika. Dan ibadah-ibadah yang lain antum atas dasar ilmu. Nikmat rasanya, ikhwan, manis. Dan sesuatu yang nikmat itu, sesuatu yang manis itu, ikhwan, di dalam kita menggapainya, mendapatinya, harus butuh apa? Kesungguhan, pengorbanan. Makanya pepatah Arab itu mengatakan, ikhwan, bagus ini. Kalau yang bisa mencatatnya, catat, ikhwan. Kata mereka, man yakhtubul hasna'a yaskhu bimahriha. Barang siapa yang ingin melamar wanita yang cantik, maka dia harus berkorban dengan mahar yang lumayan. Perhatikan Abu Zaidan, dia harus berani keluar banyak. Kalau antum ingin melamar akhwat yang manis, yang cantik, berapa maharnya? Kata mereka apa? Wa talibu syahdin lam tukhiffuhu allawasi'u. Seperti orang yang mencari madu. Madu yang manis, ikhwan, bukan madu yang hana. Paham ini? Tapi apa, sama-sama manis, oh? Nah, madu, ikhwan, dia berani untuk disengat apa? Lebah. Berani dia. Karena madu itu manis. Madu yang kedua juga manis. Berani dia apa? Allah Ustaz. Nah, jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajmain, kalau antum ingin sesuatu yang mahal, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang manis, maka antum harus apa? Berani korbankan waktu antum, harta antum, tenaga antum. Antum harus apa? Korbankan. Antum harus sungguh-sungguh di dalam menggapainya, ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum ajmain. Lihat para ulama kita, Al-Imam Syafi'i. Siapa nama Al-Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa? Muhammad. Beliau ya dari keturunan Quraisy. Imam kebanggaan kita, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau kita lihat, ikhwani, pengorbanan beliau di dalam menuntut ilmu ini luar biasa. Ibu beliau, ikhwan, miskin. Beliau sejak kecil, ikhwan, sudah yatim. Akan tapi apa kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala? Kalau seandainya setengah penduduk dunia ini yang pintar-pintar, digabungkan, dikumpulkan menjadi satu kepintaran mereka, itu tidak bisa mengalahkan kepintaran satu orang. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bagaimana beliau tidak cerdas, ikhwan? Bayangkan,
Ketika beliau belajar, ketika beliau membaca, ingin menghafal, kalau kitab kan dibuka ada dua sisinya, ikhwan, sah? Sah atau tidak? Satu sisinya beliau tutup begini, ikhwan. Untuk apa? Khawatir ketika beliau menghafal yang ini juga akan kahafal. Allahu Akbar. Itu kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Tapi sebelum itu, ikhwan, bagaimana penghormatan beliau di dalam menuntut ilmu ini, ikhwan. Suatu kisah, ikhwan, beliau Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala ingin mengetahui apakah hadis ini sahih atau dhaif, sahih atau apa? Lemah. Beliau sudah mendengar hadis ini, ikhwan, akan tapi beliau ingin memastikan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Kalau kita apa? Semua hadis kita apa? Ambil dia. Mau sahih dia, mau lemah dia, mau palsu dia, terserah. Yang penting ada hadis. Ketika ditanya ada hadisnya, ada hadisnya. Padahal hadisnya palsu. Waliyadzubillah. Tapi kalau kita dikasih uang palsu, mau tak kita, ikhwan? Nah, mau. Tapi kalau hadis palsu di dalam masalah agama kita mau ambil dia. La ilaha illallah. Ini tidak adil, tidak fair kita, ikhwan, dalam kita beragama. Waliyadzubillah. Al-Imam Syafi'i, ikhwan, karena beliau ingin memastikan hadis ini apakah dia hadis yang sahih atau dhaif, ibu beliau, ikhwan, rela menggadaikan rumahnya agar beliau bisa mencari tahu, pergi menuntut ilmu untuk memastikan satu hadis sahih atau dhaif. Ada ibu yang setegar begitu, ikhwan. Makanya para ulama kita mengatakan apa? La tas'al ani Syafi'i was'al an ummihi. Jangan engkau tanya bagaimana Imam Syafi'i itu. Menuntut ilmu, dan moga-moga kita ketemu bersama nanti di surga. Allahu Akbar. Kalau kita pondokkan anak kita di sini, Al-Imam Bukhari, rumah kita di Jalan Baru, berapa kali kita jenguk dia dalam sebulan, ikhwan? Jawab. Kalau pondok, Masya Allah, meniadakan penjengukan sekali saja, responnya sudah macam-macam. Allahul musta'an. Imam Syafi'i, apa? Dia masih kecil, ikhwan, pergi menuntut ilmu. Semoga nanti kita ketemu di surga. Itu pengorbanan ibunya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, pengorbanan Imam Syafi'i di dalam belajar. Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, mungkin kisah yang sering antum dengar, ikhwan. Al-Imam Malik terkenal dengan Al-Imam, sebutan digelari dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Pak. Darul Hijrah itu mana? Mekah atau Palestina? Mekah atau Palestina? Darul Hijrah. Tempat hijrahnya Rasulullah, Mekah atau Palestina? Palestina. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tempat hijrahnya Rasulullah, Mekah atau Madinah? Madinah. Ya kan? Tempat hijrah Rasulullah SAW Madinah. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala digelari dengan apa? Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah. Al-Imam Syafi'i, ikhwan, di dalam beliau menuntut ilmu, ya, Masya Allah, beliau menjual apa? Genteng rumahnya. Hari ini dia jual sekian, hari ini dia jual sekian. Bahkan Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala itu terkenal dengan seseorang yang imam yang menjual sendalnya. Pak Firman, imam yang menjual sendalnya karena tidak ada lagi yang bisa dijual. Akhirnya sendal yang dijual untuk apa? Menuntut ilmu. Antum apa yang telah antum jual, Pak Firman? Tidak ada. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk malas-malasan, ikhwan. Tidak ada alasan lagi kita untuk malas-malasan di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, taufik, kekuatan kepada kita semua, ikhwan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, semangat di dalam menuntut ilmu agama. Dan nantinya insyaallah ta'ala moga-moga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini, ikhwan, bermanfaat bagi ana pribadi dan antum sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan banyak kesalahan dan kekhilafannya, ikhwan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala kajian usul salat